Perwira Menengah Polda Sumut Kompol Dedi Kurniawan alias DK kembali menjadi sorotan publik. Mantan personel Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara itu diperbincangkan setelah video yang diduga menampilkan dirinya beredar luas di media sosial sedang menghisap vape diduga berisi narkotika bersama wanita di tempat umum. Dalam rekaman yang beredar terlihat seorang pria yang disebut sebagai Kompol DK berada bersama seorang wanita di sebuah lokasi di Jalan Gatot Subroto, Medan. Pada bagian lain video, pria tersebut tampak menggunakan rokok elektrik atau vape yang diduga mengandung zat narkotika, sehingga memicu berbagai spekulasi di tengah publik. Sejumlah pihak mempertanyakan profesionalitas aparat penegak hukum, serta menyoroti pentingnya menjaga integritas institusi kepolisian. Menanggapi hal ini, Polda Sumatera Utara memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh bidang profesi dan pengamanan. Kompol DK juga telah ditempatkan dalam penempatan khusus untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menjelaskan bahwa video yang beredar merupakan rekaman lama yang berkaitan dengan kegiatan penyelidikan kasus narkotika. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur operasional standar. Kami mengatakan bahwa itu memang personel kami dari Polda Sumatera Utara, itu adalah seorang yang berpangkat perwira, dan pada saat ini yang bersangkutan sudah kami proses di Propam Polda Sumatera Utara dan dalam saat ini sedang dipatsus seperti itu. Meski telah ada penjelasan resmi, polemik di tengah masyarakat belum sepenuhnya mereda. Sejumlah pihak mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, jurnalis NTV melaporkan. Ayah kandung Nizam Syafei, bocah 13 tahun, warga Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi yang tewas dianiaya oleh ibu tirinya memasuki babak baru. Kepolisian Polres Sukabumi menetapkan ayah kandung korban sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penelantaran anak. Kepolisian Polres Sukabumi menetapkan Anwar Satibi sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penelantaran anak. Pelaku merupakan ayah kandung Nizam Syafei, bocah berusia 13 tahun, warga Kampung Talaga Sari, Desa Bojong Sari, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, yang tewas dengan luka bakar di tubuhnya yang dilakukan oleh ibu tirinya. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan dari hasil penyelidikan pelaku Anwar Satibi diduga dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap korban Nizam Syafei yang merupakan anak kandungnya yang saat itu dalam kondisi sakit serius. Sementara itu, kuasa hukum Anwar Satibi Farhad Abbas menolak tudingan adanya penelantaran. Pihaknya pun menyayangkan langkah penahanan terhadap Anwar Satibi oleh pihak kepolisian. Yang dianggap telah menelantarkan dengan LP B106 2 Romawi 2026 SPKT Polres Sukabumi ya. Dan kami sampaikan bahwa modus operandinya tersangka melakukan pembiaran dan menempatkan pada perlakuan salah pada saat kondisi anak membutuhkan pengobatan dan pertolongan dan bersikap seperti tidak peduli terhadap anaknya. Atas laporan Lisna. Dan kita juga menuntut agar Lisna juga diproses yang sama sebagai pembiaran juga menelantarkan anak juga. Memang tidak ada upaya lain, bagi kami ini merupakan satu tekanan. Artinya Kapolres masih terikat dengan perjanjian dengan Ketua Komisi 3. Kita harus kacamata kuda. Artinya tidak ada mempertimbangkan bahwa ini orang baru kehilangan anak pun. Dalam kasus ini, Kepolisian Polres Sukabumi mengumpulkan sejumlah barang bukti berupa chat antara pelapor dengan pelaku, serta melakukan pemeriksaan 11 saksi, termasuk ahli psikologi, ahli pidana, kedokteran forensik, serta bukti autopsi. Akibat perbuatannya, Anwar Satibi, ayah kandung Nizam Syafei, dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Arif Permana, jurnalis NTV melaporkan.